Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di jelang libur akhir pekan kali ini di mana indeks harga saham gabungan kembali mengalami koreksi yang cukup dalam dan sudah bergerak di level 7 ribuan. Secara intraday tadi sempat melemah bahkan menyentuh ke level terendahnya sejak di Desember 2023. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi dan bergabung bersama kami di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Liza Kamelia Suryanata selaku Head of Research NNH Korindo Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Ibu Liza, selamat sore, apa kabar Ibu? Halo, selamat Mas David. Baik, makasih. Terima kasih Ibu Liza sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan secara teknikal kembali mengalami tekanan yang cukup dalam level 7 ribuan. Sudah diduduki, tadi sempat ke 7.036 dan banyak juga menyimpulkan indeks harga saham gabungan ini sudah menyentuh ke level terendahnya sejak Desember 2023. Bagaimana analisis Anda tekanan yang masih terus berlanjut untuk indeks harga saham gabungan sampai sejauh ini? Ya, jadi ini kan memang kita konsolidasinya dimulai begitu kita masuk libur setelah libur panjang Lebaran ya, dan ini masih merupakan satu rangkaian dari kita adjusting dengan market regional ketika kita tinggal libur kemarin. Memang kondisinya market regional juga ketika itu seminggu kemarin itu terkesannya agak carut marut gitu ya. Selain karena dimulai dari data ekonomi Amerika yang menyebutkan bahwa CPI-nya itu masih memanas, terus kemudian tiba-tiba di akhir pekan kemarin juga ada serangan Iran kepada Israel. Nah, memang sepekan ini kita sudah harap-harap cemas gitu, tindakan balasan apa yang akan dilancarkan Israel kepada Iran. Nah, akhirnya hari ini pagi-pagi tuh breakout kabarnya bahwa ada serangan ke sana, walaupun masih simpang siur ini sepertinya ya. Saya juga mencari kejelasan berita yang benar-benar confirm gitu. Di satu sisi ada yang bilang US officials confirming, tapi di satu sisi tadi saya ada baca Reuters bilang katanya juga tidak ada serangan serangan Israel kepada Iran. Jadi ini memang situasinya bisa dibilang menjustifikasi konsolidasinya IHSG ke level support sekitar 7.050 gitu. Dan so far kita memang secara teknikal level tersebut adalah Fibonacci retracement 50% ya. Tapi belum tertutup kemungkinan kalau level tersebut akan merupakan yang level terendah, yang merupakan support yang cukup solid gitu. Apalagi kalau nanti nih di weekend ini akan ada perkembangan baru lagi, saya nggak tahu apa yang ya akhirnya impact-nya harus kita hadapi minggu depan gitu. Baik, setelah menyentuh ke level tertingginya di sepanjang masa beberapa waktu lalu Ibu Liza, baik secara intraday maupun dari posisi penutupan dengan pelemahan dalam yang terus berlanjut sampai hari ini, sudah mematahkan tren bullish-nya tidak, Bu? Atau koreksi yang terjadi secara keseluruhan masih cukup wajar sampai sejauh ini? Oke, kalau kita bicara daily, maksudnya untuk short term ya, untuk short term trend, kira-kira dari sejak dia memulai bullish-nya di sekitar bulan November, ini juga bersamaan dengan market regional lainnya. Ini kayaknya memang sudah keluar jalur dari sejak 27 Maret ya, dari sejak akhir Maret itu sudah mulai keluar jalur uptrendnya IHSG gitu. Jadi sejak tanggal itu IHSG ini secara teknikal mulai bermainnya di bawah support moving average gitu. Ini adalah sikap yang sangat berkebalikan sekali kalau misalkan uptrend itu harusnya ditopang oleh moving average gitu. Sedangkan sejak awal April, nah IHSG-nya jebol ke bawah moving average. Jadi memang uptrendnya ini agak-agak beresiko. Baik, Ibu Liza, apakah ini juga bertepatan ketika dari perdagangan hari sebelumnya indeks harga saham gabungan sempat menguat, beberapa saham big cap juga mengalami lonjakan yang cukup signifikan dan hari ini tampaknya berbalik arah profit taking. Mungkin dari reaksi kepanikan yang disampaikan oleh Ibu Liza tadi, meskipun masih belum ada kejelasan sehingga beberapa saham big cap-nya naik tinggi di hari sebelumnya ini mengalami pelemahan yang cukup dalam hari ini, terutama dari perbankan big cap, Ibu.
Kalau bicara perbankan ini memang saya mendeteksi masih arus jual asing itu masih lumayan banyak ya. Jadi selama 2 hari kemarin aja itu asing net sell hampir 3 triliun. Dan juga mereka jualnya itu di saham-saham blue chips yang berkapitalisasi besar, otomatis juga jadi ikutnya menyeret ke indeks. Nah, sedangkan untuk saham-saham perbankan harusnya mereka dari kemarin kan sempat ada rebound ya. Ya. Mereka harusnya sudah berada di area supportnya masing-masing gitu. Cuman karena hari ini kembali ada sentimen negatif di market ya, jadi mau nggak mau balik konsolidasi lagi gitu. Dan mungkin juga kalau seandainya tidak ada berita breakout serangan Israel kepada Iran hari ini, juga rasa-rasanya memang masih spekulatif buy sih statusnya. Baik, analisis dan arahnya kemana Ibu Liza di tengah dari hawkish The Fed, kemudian pelemahan nilai tukar rupiah, dan juga para pelaku pasar juga masih menunggu ini laporan kinerja di kuartal pertama di 2024. Saya mau ke BBRI terlebih dahulu, Ibu Liza, yang hari ini melemah paling dalam jika dibandingkan dengan saham perbankan big cap lainnya, 3,65%, 5275. Jangka pendek dan menengah, arahnya akan kemana? Oke, saat ini karena saya lihat RSI-nya dari indikator sebenarnya sudah masuk wilayah oversold ya. Cuma sentimennya masih belum mendukung. Support kita ya masih di sekitar 5.200 sampai 5.300. Untuk ke resistennya, untuk jangka pendek dulu ada di sekitar 5.600 sekaligus tutup gap di 5.625. Terus kemudian juga ada next resistance atau target ada di sekitar 5.800 sampai 5.900 ya. Segitu dulu mungkin jangka pendek. Momentum apa yang bisa dimanfaatkan untuk BBRI di tengah pelemahan dalam ini, Bu Liza, lebih ke arah wait and see terlebih dahulu, ruang pelemahan masih terus berlanjut ataupun tidak masalah kalau kita bandingkan dengan posisi level tertinggi yang pernah dicapai sebelumnya ataupun resisten terdekat yang Anda katakan tadi ke 5.600-an, sudah layak direkomendasikan buy untuk BBRI paling tidak di penutupan hari ini di 5.275. Ya, masih spekulatif buy statusnya. Saya rasa juga mungkin yang ngambil ini masih dalam money management yang tepat gitu ya. Jadi kalau spekulatif buy itu saya sarankan tidak lebih dari 25% sampai 30% dari total alokasi dana yang mau di-assign untuk BBRI. Nanti kalau minggu depan, weekend ini let's say tidak ada terjadi apa-apa yang aneh-aneh, mungkin minggu kalau kita lihat regional market Asia Pasifik juga udah mulai ada rebound, ya kita pantau market, kita ada average up bisa. Oke, apakah ini berlaku Ibu untuk perbankan big cap lainnya? Ya, kalau kita lihat BBCA, nah jadi kalau tadi memang sentimennya Mas David sudah katakan, The Fed itu sekarang jadi mulai hawkish lagi ya, dan proyeksi pemotongan suku bunga di tahun ini jadi malah mundur. Di peluang di bulan Juni juga malah semakin kempes, jadi cuma sekitar 15%-an aja dari yang tadinya orang-orang tuh cukup optimis kalau first pivot itu bisa terjadi di bulan Juni. Nah, BCA juga sejatinya supportnya itu ada di sekitar 9350 sampai 9300 ya. Statusnya memang masih spekulatif buy dan ada kecenderungan trend reversal dari RSI positive divergence. Tapi kita targetnya jangka pendek aja dulu ya, jadi short dulu. Resisten pertama ada di MA10 itu di sekitar 9.700, kemudian ada tugas tutup gap mungkin di 9.825 dan berlanjut ke sekitar 9.800, 9.900 gitu. Oke, analisis dari beberapa saham perbankan big cap yang hari ini menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan.